Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan presentasi desain basis data sistem informasi akademik di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Berikut ini adalah latar belakang masalah di mana aktivitas desain basis data pada perancangan aplikasi akan dirancang menggunakan proses yang sistematis yang disebut dengan metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Nah, pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi yang di dalamnya termasuk semua sumber daya yang dilibatkan dalam koleksi manajemen, penggunaan, dan dimensi sumber daya informasi dari organisasi akan dijadikan suatu sistem informasi yang nanti digunakan untuk komputerisasi. Yang dimaksud dengan sumber daya adalah data itu sendiri. Perangkat lunak Database Management System atau sering disebut DBMS, perangkat keras komputer, media penyimpanan, orang yang menggunakan dan mengatur data atau database administrator. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data. Yang terakhir adalah programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Nah, untuk siklus aplikasinya sendiri yang digunakan dalam pendesainan basis data adalah pendefinisian sistem atau system definition, di mana cakupan dari sistem basis data, pemakaian, dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan waktu, dan kebutuhan penyimpanan dalam proses identifikasi. Nah, untuk desain basis data, pada akhir dari tahapan ini, desain logika dan fisik dan dari sistem basis data sudah siap. Desain implementation pada tahapan ini meliputi proses menentukan definisi basis data, konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Loading or data conversion, basis data dipopulasikan dengan disimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Application conversion adalah aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem yang baru. Testing dan validation, sistem baru diuji coba dan divalidasi. Operation, sistem basis data dan aplikasi dioperasikan, biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Monitoring dan maintenance, selama tahapan operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada sisi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Nah, dari perancangan sistem yang dibutuhkan, tabel yang dibutuhkan ini terdiri dari tabel mata kuliah. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data-data mata kuliah yang ditawarkan untuk prodi yang bersangkutan. Yang kedua adalah tabel mahasiswa. Tabel ini mempunyai data mahasiswa. Yang ketiga, tabel dosen. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dosen. Yang keempat, tabel kartu rencana studi atau KRS. Tabel ini digunakan untuk menyimpan mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa untuk semester yang akan datang. Untuk tabel ini nantinya akan dipecah menjadi dua, yaitu tabel kartu rencana studi di header dan kartu rencana studi di detail. Yang kelima adalah tabel login. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user login masing-masing pihak mahasiswa dan dosen. Untuk relasi tabel sendiri adalah tabel dosen itu langsung
masuk relasi ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa berelasi dengan KRS dan KRS studi detail masuk dengan relasi mata kuliah. Nah, berdasarkan hasil analisa terhadap tabel yang dirancang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Tabel yang dirancang sudah normal, artinya tidak ada data redundansi, di mana jika terdapat data redundansi, maka terjadi pemborosan space hard disk. Setelah dianalisa, maka kebutuhan tabel untuk sistem informasi akademik khususnya KRS online adalah 6 tabel, sesuai yang telah disampaikan di depan tadi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.